Halo teman-teman, pada video kali ini kami dari kelompok 16 konsep kebidanan yang beranggotakan Saryani, Seli Indahsari, dan saya sendiri Selpa, kami akan membahas tentang manajemen kebidanan. Adapun pokok pembahasan kami, yang pertama konsep manajemen, yang kedua prinsip manajemen, yang ketiga langkah manajemen, yang keempat lingkup praktik kebidanan, dan yang kelima pengorganisasian praktik asuhan kebidanan. Nah teman-teman, kita langsung saja ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu konsep manajemen. Secara umum, pengertian manajemen merupakan suatu seni dalam ilmu dan pengorganisasian seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi dan pengorganisasiannya, pergerakan, serta pengendalian atau pengawasan. Bisa juga diartikan bahwa manajemen merupakan suatu ilmu pengetahuan yang sistematis agar dapat memahami mengapa dan bagaimana manusia saling bekerja sama agar dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain maupun golongan tertentu dan masyarakat luas. Pengertian manajemen kebidanan. Menurut IBI atau Ikatan Bidan Indonesia 2007, manajemen kebidanan adalah pendekatan yang dilakukan oleh bidan dalam menerapkan metode pemecahan masalah secara sistematis, mulai dari pengkajian, analisis data, diagnosis kebidanan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Menurut Helen Deples RI 2005, manajemen kebidanan adalah metode dan pendekatan pemecah masalah yang digunakan sebagai metode untuk mengorganisasikan pikiran dan tindakan berdasarkan teori ilmiah, penemuan-penemuan, keterampilan dalam rangkaian tahapan yang logis untuk pengambilan suatu keputusan berfokus pada klien. Pokok bahasan yang kedua yaitu prinsip manajemen. Prinsip manajemen sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, efisiensi, yang kedua, efektivitas, dan yang ketiga, rasional. Efisiensi adalah bagaimana mencapai akhir dengan hanya menggunakan sarana yang perlu atau dengan menggunakan sarana sesedikit mungkin. Efisiensi adalah ukuran mengenai hubungan antara hasil yang dicapai dan usaha yang telah dikeluarkan. Sedangkan efektivitas adalah seberapa besar suatu tujuan sedang atau telah tercapai. Efektivitas merupakan sesuatu yang hendak ditingkatkan oleh manajemen. Prinsip manajemen yang ketiga yaitu rasional. Pengambilan keputusan yang rasional sangat diperlukan dalam proses manajemen. Keputusan merupakan suatu pilihan dari 2 atau lebih tindakan. Dalam istilah manajemen, pengambilan keputusan merupakan jawaban atas pertanyaan tentang perkembangan suatu kegiatan. Pokok bahasan yang ketiga yaitu langkah-langkah manajemen kebidanan. Langkah-langkah manajemen kebidanan dibagi menjadi 7. Yang pertama, mengumpulkan semua data. Pada langkah pertama ini dilakukan pengkajian dengan mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk mengevaluasi keadaan klien secara lengkap. Langkah kedua yaitu menginterpretasikan data. Pada langkah ini dilakukan identifikasi yang benar terhadap diagnosa atau masalah dan kebutuhan klien berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data yang telah dikumpulkan. Langkah ketiga yaitu mengidentifikasikan diagnosis. Pada langkah ini, kita mengidentifikasi masalah atau diagnosa potensial lain berdasarkan rangkaian masalah dan diagnosa yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi bila memungkinkan dilakukan pencegahan sambil mengamati klien. Bidan diharapkan dapat bersiap-siap bila diagnosa atau masalah potensial ini benar-benar terjadi. Langkah keempat yaitu menetapkan kebutuhan terhadap tindakan segera, konsultasi, dan kolaborasi. Pada langkah keempat ini, mengidentifikasi diperlukan adanya tindakan segera
oleh bidan atau dokter dan atau untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan lain sesuai dengan kondisi klien. Langkah kelima yaitu menyusun rencana asuhan. Pada langkah ini, direncanakan asuhan yang menyeluruh ditentukan oleh langkah-langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan kelanjutan manajemen terhadap diagnosa atau masalah yang telah diidentifikasi atau diantisipasi. Langkah keenam, pelaksanaan langsung asuhan secara efisien dan aman. Langkah keenam ini merupakan rencana asuhan menyeluruh seperti yang telah diuraikan pada langkah kelima dan dilaksanakan secara efisien dan aman. Perencanaan ini bisa dilakukan oleh bidan atau sebagian dilakukan oleh anggota tim kesehatan yang lain. Langkah ketujuh atau yang terakhir yaitu mengevaluasi keefektifan asuhan. Pada langkah ketujuh ini dilakukan evaluasi keefektifan dari asuhan yang sudah diberikan meliputi pemenuhan kebutuhan akan bantuan, apakah benar-benar telah terpenuhi sesuai dengan sebagaimana yang telah diidentifikasi di dalam masalah atau diagnosa. Pokok bahasan yang keempat yaitu lingkup praktik kebidanan. Dalam melaksanakan praktik, bidan memberikan asuhan sesuai dengan kebutuhan terhadap perempuan pada masa prakonsepsi, masa hamil, melahirkan dan postpartum, memberi asuhan pada bayi baru lahir, bayi dan balita dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia atau generasi penerus yang berkualitas. Asuhan tersebut termasuk tindakan pemeliharaan, pencegahan, deteksi, serta intervensi dan rujukan pada keadaan resiko tinggi termasuk kegawatan anak. Sasaran pelayanan kebidanan adalah individu, keluarga, dan masyarakat yang meliputi upaya peningkatan, pencegahan, penyembuhan, dan pemulihan. Lahan praktik pelayanan kebidanan meliputi BPS atau bidan praktik swasta, puskesmas, rumah bersalin, dan rumah sakit. Pokok bahasan yang kelima yaitu pengorganisasian praktik asuhan kebidanan. Pengorganisasian praktik asuhan kebidanan dibagi menjadi 3. Yang pertama pelayanan mandiri, yang kedua kolaborasi, dan yang ketiga rujukan. Pelayanan mandiri adalah layanan kebidanan primer yang dilakukan oleh seorang bidan yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab bidan tersebut. Kolaborasi adalah layanan yang dilakukan oleh bidan sebagai anggota tim yang kegiatannya dilakukan secara bersamaan atau sebagai salah satu urutan dari sebuah proses kegiatan pelayanan. Contohnya, merawat ibu hamil dengan komplikasi medis atau bekerja sama dengan tenaga kesehatan lainnya. Selanjutnya yaitu rujukan. Layanan yang dilakukan oleh bidan dalam rangka rujukan ke sistem layanan yang lebih tinggi atau sebaliknya, yaitu pelayanan yang dilakukan oleh bidan dalam menerima rujukan dari dukun yang menolong persalinan. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Bye-bye.